Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda. Masih di tema kita pagi hari ini. Ibu atau istri ya. Nah, ini Masya Allah buat jamaah yang baru bergabung ya. Ini Masya Allah luar biasa temanya. Tapi sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Saya akan kembali mengajak melihat sebuah video tayangan tentang keharuan nih. Keharuan tentang apa sih harunya ibu mertua yang bertemu dengan menantunya yang sudah tidak jadi menantunya lagi. Nah ini dia tayangannya. Momen haru seorang ibu mertua, bertemu dengan mantan menantu yang sedang mengamen. Ibu mertua yang memakai baju berwarna kuning itu tengah berada di pinggir jalan. Tidak disangka, ibu mertua itu malah bertemu dengan mantu-menantu laki-lakinya. Akan tetapi kondisi berubah menjadi haru, mantan menantunya ia sedang mengamen di pinggir jalan. Ya ini salah satu tayangan mungkin yang walaupun ya mungkin nggak bagus gitu secara pekerjaan apa segala macam, tapi yang namanya ibu mertuanya ini masih tetap sayang gitu. Karena ya. kan mertua itu selama-lamanya. Selama-lamanya, nggak batal wudunya. Nggak batal, ini Masya Allah, mahram selama-lamanya. Masya Allah, ini bagaimana caranya ya kita bisa menjadi menantu yang selalu disayang mertua dalam kondisi apapun nih Ustaz. Mohon izin penjelasannya Fadol Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti adabku sangatlah pedih. Al-Quran surah Ibrahim yang mengajarkan kita, memerintahkan kita agar menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya dengan lisan tapi dengan sikap. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk diantaranya pasangan, termasuk diantaranya orang tua, termasuk diantaranya mertua. Bagaimana seorang menantu mensyukuri mertuanya? Dia manfaatkan sebagai ladang pahala. Dia manfaatkan sebagai ladang baktinya seorang menantu terhadap mertuanya. Kalau ditanyakan bagaimana caranya agar seorang menantu bisa menjadi orang yang disayang oleh mertuanya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, rumah tangga kami pun baru berusia sangat muda dibandingkan mungkin jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Namun kami berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berbuatlah kebaikan seakan-akan engkau senantiasa melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Inilah yang disebut dengan keihsanan. Apa itu keihsanan? Kebaikan yang kita lakukan bukan berharap dibalas oleh manusia, bukan berharap dibalas oleh mertua, tapi berharaplah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun seorang menantu di awal-awal berbuat baik namun tidak dihargai oleh mertuanya, maka yakinlah engkau tidak dihargai oleh manusia, tapi engkau sungguh dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala jika niatmu karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan, maka apapun yang kita lakukan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mungkin dia belum bisa melihat kebaikanku, tapi engkau maha melihat, engkau maha adil, engkaulah yang membalaskan. Lalu setelah itu doakan. Apa doanya? Tadi diajarkan guru kita untuk melembutkan hatinya mertua. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Sama-sama buat Ustaz Fadli. Syam. Oke, kita lanjut lagi ya menghadapi permasalahan kenyataan hidup nih sekarang nih. Waktunya memberikan tanya jawab kepada jamaah yang di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya-tanya sama guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Mana ini? Wah, ini dulu deh lagi ya. Sebentar, dari sebelah sini lagi nih. Boleh Ibu izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya Pun.
Perkenalkan, nama saya Emiliana dari Masjid Talim Baitur Rahim, Kemiling, Bandar Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Emiliana. Silakan Ibu pertanyaannya. Mau bertanya ke Habib Usman. Boleh Ibu, silakan. Boleh Ibu silakan. Bib, kalau ada mertua yang menjelek-jelekkan anaknya sendiri, sebagai menantu, bagaimana saya harus bersikap Habib supaya netral dan tidak memihak ke suami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kan kenyataan hidup ini, kejadian begini tuh bukan cuma di sinetron doang. Di hidup nyata ada juga. Silakan Bib atau Bib jawabannya. Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika ada mertua yang menjelek-jelekan anaknya sendiri, bagaimana reaksi seorang istri? Apakah dia bela mertuanya atau dia bela suaminya atau harus bagaimana? Ingat, sebagai seorang istri harus melihat dari sisi yang netral dan memandangnya dengan pandangan yang baik. Tidak boleh seorang istri ketika orang tuanya ataupun mertuanya menghina terhadap anaknya atau menjelek-jelekan terhadap anaknya, ditambah-tambahin. Kalau lagi ribut diinget-ingetin. Semua omongannya, oh tuh bener kan, kata mak lu aja seperti ini gitu. Ya kan, kata ibu kamu aja seperti ini. Atau kata mamah kamu aja seperti ini. Enggak boleh. Jagalah lisanmu. Jannatuki wa naruki. Surgamu dan nerakamu ada di mana? Ada di suamimu. Jadi berkalimatlah dengan kalimat yang baik, berkatalah dengan kata-kata yang baik. Kalau ada orang tua, dia lagi ngomongin anaknya, maka istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, dengerin. Kalau misalkan udah reda, udah tenang, kasih tahu sama mertuanya. Kalau bisa jangan ngomong kayak gitu, gak baik. Timbulnya nanti hal-hal yang gak bagus didengar sama orang lain. Dampaknya gak benar, dampaknya gak bagus. Dampaknya akan menimbulkan nanti kalau didengar sama anaknya marah, ribut lagi. Kalau dengar sama orang lain, akhirnya apa? Misalkan kalau benar, buka aibnya, menjelek-jelekannya. Ini bentuk daripada kalimat yang harus dikeluarkan oleh mantu yang baik. Gak boleh ketika mertuanya ngejelek-jelekin, ditambah-tambahin, dibumbuin. Akhirnya apa? Timbul sebuah pertikaian dan keributan. Oleh karena itu wajib bagi seorang anak tentunya harus mengerti dan memahami hukum dan aturan Allah. Yang pertama, dia ridho fi ridho walidain. Dia mencintai orang tuanya, menyayangi orang tuanya karena Allah. Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Jadi orang tua juga harus tahu diri. Bukan karena hanya ridho berada di genggamannya ataupun di tangannya. Atau ridho berada pada dirinya tapi semena-mena. Nggak boleh. Harus adil, harus bijaksana. Jadi orang tua yang adil, orang tua yang bijaksana. Orang tua yang menjaga kalimatnya, orang tua yang menjaga ucapannya. Orang tua yang menjaga tingkah lakunya. Orang tua menjadi contoh. Karena apa? Karena orang tua dilihat dan ditiru. Sama sebagai seorang anak juga harus menghormati orang tuanya. Mencintai orang tuanya, menyayangi orang tuanya. Salah-salah sedikit, benerin sedikit gak jadi masalah. Atau istighfar minta ampunan kepada Allah, doakan orang tuanya. Nah sebagai seorang mantu mengetahui dan memaknai bahwasanya dia harus berbakti terhadap suaminya, menghormati mertuanya. Disinilah yang harus kita pelajari. Bil akhlakil karimah, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Akhirnya apa? Timbul antara mantu, mertua, anak, timbul kebaikan-kebaikan. Karena mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan kalimat-kalimat yang baik. Mertuanya tahu diri, anaknya tahu diri, mantunya tahu diri, mertuanya ikuti hukum Allah, mantunya ikut hukum Allah, anaknya pun ikut hukum Allah, akhirnya baik semuanya. Kalau misalkan dibumbui oleh emosional, nafsu, atau tipu daya syaitan, akhirnya terjadi sebuah cekcok dan ribut dalam rumah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ada juga mertua tipikalnya orangnya suka ngadu domba, ini hati-hati Iya, juga. itu yang bahaya. Dia ngejelekin anaknya di depan menantunya cerita juga jelekin anaknya, sampaikan lagi ke anaknya. Wah akhirnya cerai deh tuh, nauzubillah. Nah inilah harus jadi orang tua itu yang bijaksana. Bener. Dan mengikuti aturan Allah, itu yang paling benar. Makasih banyak Bib. Jangan emosional sendiri Bener. dan apaan? Terpancing provokasinya juga akhirnya. Tepuk tangan buat Habib Usman, makasih banyak. Ingat sinetron dulu. Iya betul. Karena manusia dalam derita. Ya udahlah, sinetron dia doang sendiri yang nonton. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo, yang di atas nih Bu, silakan Ibu nih, boleh.
Silakan Ibu izin, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya pun. Izin bertanya, perkenalkan nama saya dulu ya. Perkenalkan nama saya Ibu Koslaini atau sering dipanggil Ibu Gadis. Ibu gadis. Iya. Wow, hebat juga udah ibu-ibu masih gadis. Iya. Iya silakan Bu Gadis, ya izin. Iya Bu. Saya dari Majelis Taklim Baitur Rohim, Kemiling, Bandar Lampung. Wah, tepuk tangan dong dari Bandar Lampung. Silakan Ibu. Ingin bertanya pada Bapak Ustadz Maulana. Wah, Iya Ibu boleh. Gadis. Ya. Iya. Nah, Itu tempatnya Ya Sofia tahu. Di situ. Iya, iya. izin Silakan. bertanya ya Pak Ustadz. Iya, Ibu. Bagaimana bila mendapati mertua yang keras kepala? Keras kepala. Sebagai menantu harus bersikap seperti apa? Lembek kepala harusnya. Jangan. Itu aja Ibu Gadis pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di zoom dong Ibu Gadis nih. Ibu Gadis alisnya tipis tuh. Ada garisnya tebel. Wih luar biasa. Ini Ibu Gadis anaknya berapa Bu? Anaknya banyak. 4. Wow. Udah Ibu bilang banyak 4, aku juga 4. Iya, 4 aja tetap gadis, luar biasa gaya. Silakan sejauh. Namanya Iya, itu. namanya. Ya Allah, ya Rabbil Alamin, Masya Allah, Tabarakallah. Izin Habib dan Ustaz Sams. Kalau tadi Habib membahas dari sisi mertua ke menantu, maka saya akan bahas dari sisi menantu ke mertua. Menyikapi mertua yang keras kepala, matojo, bahasa Bugisnya. Pernah lihat gak mertua begitu? Minta salam. Mertuanya Ustadz gitu? Enggak. Oh enggak ya, kaget saya kira Mertua gitu. saya baik. Ya Allah. Tahu nggak? Jikalau ada mertua yang keras kepala, apa yang dilakukan menantu? Menantu yang baik adalah tetap berbuat baik kepada mertua. Dengan cara apa? Sabar, berbuat baik, doakan. Ulangi. Buat baik, doakan. Nah, tapi dia masih keras. Kalau begitu, berlaku ihsanlah. Tadi Ustaz Sam sudah jelasin. Berlaku ihsanlah kepadanya. Atau balaslah keburukan dengan kebaikan. Agar kita mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah fi ridal walidain. Sutullah sutul walidain. Itu tetap keridhaan. Apa sampai di situ? Tidak. Kita harus berlaku menyayangi mertua kita. Posisikan dia adalah orang tua kita. Lalu menantu yang baik, berbaik sangka kepada mertua. Mertua saya rasa begini, mungkin dia didik saya supaya aku lebih kuat. Mungkin mertua saya lagi mempelonco saya. Atau apa namanya? Menatar saya. Supaya saya nanti kalau jadi orang tua lebih bijaksana lagi. Kalau itu contoh buruk berarti aku akan melakukan yang sesuatu yang lebih baik. Itu. Mana tepuk tangannya ya Allah. Ini dengar ceramah enggak ini? Jamaah. Terakhir. Buat menantu, maaf tanpa menggurui, maka ini jadikan sebagai ujian buat kita. Hidup ini ujian. Ujian yang pasti akan datang kepada kita. Dan ujian itu tidak akan jauh-jauh dari diri kita. Di antaranya adalah ujian menghadapi keluarga sendiri. Di antaranya adalah mertua. Maka yang dilakukan adalah bermusyawarah. 1, 2, 3. Musyawarah. Musyawarakan apa yang bagus yang kita lakukan. Mungkin emak tidak terlalu suka sama saya, berarti apa yang dia suka. Pasti sesuatu yang buruk menurut kita mungkin bisa jadi menurut Allah itu lebih baik. Dan jadikan tidak ada lahan pahala. Jadikan sebagai ibadah buat kita supaya kita mendapatkan pahala dari sisi kesabaran. Masya Allah. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Kayaknya hari ini Ustadz Maulana lebih kecil daripada biasanya ya? Kenapa lebih kecil daripada Lebih kecil biasanya? dari hari ini? biasanya. Halnya salah bawa. Oh, iya, kurang tinggi sebenarnya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi sama yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini sekarang. Boleh Ibu yuk. Mana Ibu? Ini dia nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun, Iya Pun. perkenalkan nama saya Ibu Sutiem dari Majelis Taklim Jamiul Umahat
Lampung Pesawaran. Oh, tepuk tangan buat Ibu Sutiem. Dia tinggal kadang-kadang Ibu habis pindah rumah. kadang-kadang ngaji di bandara. Udah biarin aja. Ayo. Saya mau bertanya enggak sama Pak Ustadz? Maaf ya, maaf, duduk. Saya mau Sakit bertanya hati nggak tuh? sama Ustadz Syam. Ustadz Syam Baik, maunya. Ibu. Dia tahu aja yang mudaan, yang tua nggak mau, udah alot. Iya silakan Bu. Ayo Bu. Bagaimana cara jadi mertua untuk menghadapi jadi mertua yang tidak banyak mencampuri bikin grogi. Nih bikin orang jadi grogi ya. Urusan rumah tangga anak dan menantunya Ustadz. Iya Ibu. Tapi kalau anaknya cerita ke orang tua bagaimana? Nah. Itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya sini lagi. Tuh galak ibu ini. Silakan Bu, makasih banyak. Tepuk tangan buat Ibu Sutiem sekali lagi. Ini menantunya takut sama ibunya, mertuanya. Galak. Hari ini kan kita bahas mertua dan menantu. Betul, Ustaz. Jadi inilah contoh mertua yang galak. Tapi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, jamaah yang bertanya, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka tabayyunlah, telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan tersebut. Pertanyaan dari ibu tadi berdasarkan ayat ini dijawab bahwasanya bagaimana caranya agar seorang orang tua, seorang menantu tidak senantiasa mencampuri urusan rumah tangga daripada anaknya, maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan jangan sampai engkau menimpakan sesuatu karena kebodohan. Biasanya bodoh itu terjadi karena tidak mau belajar, tidak mau punya ilmu tentang bagaimana menghadapi anak, bagaimana ketika anak sudah menikah, masih bolehkah orang tuanya mencampurinya? Biasanya mencampuri kenapa? Karena tidak ngaji, karena tidak belajar sama gurunya. Oh ternyata orang tua tidak boleh lagi mencampuri urusan rumah tangga anaknya kalau rumah tangga tersebut sudah dijalankan secara syariat. Boleh-boleh saja, ada batasan-batasan orang tua mencampuri daripada urusan rumah tangga anaknya. Misalnya apa? Terjadi pelanggaran syariat di dalamnya. Ada seorang menantu tidak mau sholat, maka orang tuanya boleh mengingatkan kepada menantunya. Boleh dia mencampuri dengan cara apa? Nah, ingetin suamimu itu perbaiki sholatnya. Papa setiap nginap di rumahmu tak pernah aku lihat suamimu itu sholat di masjid. Tak pernah aku lihat dia melaksanakan sholat. Ingetinlah suamimu itu. Hanya sekedar itu saja. Kenapa? Karena ini urusan syariat, maka orang tua boleh masuk ke dalamnya. Tapi kalau bukan urusan syariat, hanya urusan piring lah, penataan lemari lah, apalah, maka sebaiknya orang tua tidak ikut campur. Wallahu ta'ala. Kasih tahu tuh ibunya, kasih tahu ibunya. Jadi dengar Bu ya, Iya. harus sabar sama merantu. Ih. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah Ibu Sutiem makasih Aku teh banyak. sama ibu itu. Masya Allah. Satu lagi kita kasih kesempatan. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya lagi dari sini. Ayo boleh. Yang di sebelah sini silakan Ibu izin. Maaf punten ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Kun, Iya Bun. saya mau bertanya. Namanya siapa Ibu? Saya mengenalkan dulu nama saya Iya Ibu boleh. Sumarni. Ibu Sumarni. Dari Karanganyar, Pesawaran. Musyawarah. Pengajian dari Jamiatul Umahat. Oh tepuk tangan dong buat Ibu Sumarni. Ini kayaknya mertua yang baik ya. Iya kayaknya. Nggak kayak seperti itu. Iya silakan Ibu Sumarni. Iya pertanyaannya Bu. Silakan bertanya Bu.
Mau tanya dong Sama? Ustadz. sama Ustadz Usman. Habib Habib Usman. Iya boleh. Habib Boleh, Ibu. Iya. Iya. Pertanyaannya Ya, Ibu. Pertanyaannya. Tentang mertua suka membuka aib keluarganya. Oh. Bagaimana caranya suaminya itu harus memberi nasihat kepada Iya. Oh, mengingatkan kepada mertuanya. ya. Iya, gitu. Terima kasih. Itu aja, Ibu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sini boleh. Besok jangan terlalu banyak makan gula ya Bu. Nanti giginya makin habis. Ya, sini. Shh, balik, ayo. Duduk dulu silakan Beb jawab Beb. Padahal Beb. Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Ustadz Maulana tadi ketemu yang mana? Enggak aman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, keluarga kita itu adalah saudara kita dan bagian daripada kita. Anak-anak ibu yang lainnya adalah anak kandung ibu. Jangan kalian jelek-jelekin atau kalian buka aibnya. Apalagi buka aib orang lain. Apalagi membuka aib suami sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasara 'ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man sataral musliman satarallahu fi dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi akhrajah Muslimun. Bahwasanya jelas bahwasanya siapa orang yang dia melepaskan kesusahan bagi orang yang mukmin, maka Allah mudahkan urusannya dan Allah mudahkan daripada kesusahannya di hari kiamat nanti. Dan siapa orang yang dia memudahkan urusan orang yang susah, Allah mudahkan urusannya di dunia. Jadi kalau misalkan ada orang yang memerlukan sesuatu, dia membutuhkan sesuatu, kita mampu memberikannya, kita berikan, maka Allah berikan kemudahan bagi kita. Bagi orang yang memiliki kekayaan atau uang yang lebih, dia bersedekah, dia bantu urusan orang lain, Allah mudahkan urusannya. Tapi ada juga siapa orang yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa orang yang membuka aib orang lain, dia ceritain, dia jelekin, dia ingetin ke orang-orang lain atau ke teman-temannya, dan berusaha untuk membongkar aib orang tersebut, maka Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat nanti. Dan siapa orang manusia yang dia gibahin temannya, suaminya, istrinya, anak-anaknya atau keluarganya, tadi kan dijelaskan, dia ngomongin keluarganya yang lain, dia jelek-jelekin, dibongkar aibnya, dia gibahin, maka dia akan zong, dia akan nol. Ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti, amal ibadahnya habis semua. Hancur semuanya. Oleh karena itu, jangan kalian bongkar aib orang lain. Jangan kalian gibahin orang lain. Apalagi sampai memfitnah orang lain. Fatal akibatnya ada hablum minan nas. Dan kalau dia punya teman, misalkan dia punya teman nih, dia ngomongin kayak gitu, maka temannya kalau dia beriman bertakwa tinggalin. Anda adalah setan. Nauzubillah. Tepuk tangan buat Habib Usman, Ibu Usman, terima kasih banyak. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah.